Jangan sampai serangan dari keluarga kita serang balik ke pasangan kita gitu. Jadi sama juga di budaya kita perlu aware dulu tadi. Misalnya budaya apa, hal apa yang masih bisa kita tolerir, kita masih nggak apa-apa gitu ya. Tapi apa aja yang jadi konflik gitu. Mungkin hal pertama yang perlu disadari adalah kita tuh satu tim dulu, itu yang penting. Oke, halo semuanya. Hai. Kembali lagi nih, kita happy banget ya saya bisa berjumpa kembali ketemu dengan kalian pastinya. Dan hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Karena kita akan ngebahas yang mungkin temanya agak cukup sensitif, tapi happy banget narasumber ini mau sharing sama kita tentang namanya multicultural marriage ya gitu ya. Oke, saya perkenalkan dulu ya. Ini ada Bro Hebron dan juga ada Sis Rika. Hai. Oke, halo semuanya juga yang di rumah. Halo. Gimana? Tadi nyampe sini is okay? Sulit? Enggak, aman, lancar. semuanya lancar, jalan Lancar ya, iya. jalanan semua lancar ya. Kalau memang agak libur masih agak mending di sini. Ya. Iya, betul. Nah, boleh sharing dong dari kalian ini latar belakangnya, mungkin pekerjaannya, mungkin dari ladies first deh. Oke. Sis Rika gimana? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Rika. Pekerjaanku adalah psikolog anak, remaja, dan keluarga. Saat ini kesibukannya praktik ada di 2 klinik tumbuh kembang, satu di daerah Gading Serpong dan satu lagi di BSD. Kemudian aku juga tergabung di relasi diri manajemen. Itu adalah kumpulan expert gitu ya yang memang concern terhadap mental health, ada psikolog juga. Jadi memang saya cukup sering ngisi misalnya webinar, seminar, acara talk show seperti itu. Kesibukannya itu sih. Oke. Kalau dari Bro Hebron? Oke, salam kenal, nama saya Hebron Winter Pemasela. Saya pekerjaan saya saat ini adalah bisa dibilang seperti youth pastor gitu ya. Memang saya melayani full timer di gereja karena memang background saya di bidang sekolah Alkitab. Untuk S1-nya, S2-nya juga sebenarnya sama, cuma majornya saya ngambil yang konseling Kristen, jadi konseling. Jadi memang salah satu pekerjaan saya juga memegang di sebuah gereja untuk anak mudanya dan juga melakukan konseling kepada klien-klien tertentu gitu sih. Oke, kalau boleh tahu usia pernikahan kalian sudah berapa lama nih? Waduh, masih seumur jagung. Masih setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan ya? Cuma kita lebih lamanya di pacarannya. Kami pacaran 10 tahun. 10 tahun gitu. Mantap. Iya. Banyak soalnya pacaran lama, banyak yang nggak jadi ya. Iya. Untungnya kami jadi ya. Untungnya jadi ya. Oke, dan ini happy banget ya, ternyata sekarang juga sedang Mengandung ya. betul. Berarti anak pertama ya? Anak pertama. Anak pertama 2 bulan lagi kira-kira launching, anak laki-laki. Anak laki-laki, iya. Semoga semuanya aman, lancar Amin. lahirannya ya. Thank you. Nah, kita masuk nih ke tema kita ya, tentang multicultural marriage nih. Nah, Bro and Sis, kan budaya itu turut andil ya di dalam pembentukan pribadi seorang. Betul. Dan ada istilah kalau misalnya ada dua dari culture yang sama gitu ya, dari budaya yang sama aja kadang-kadang tuh sering Betul. cekcok gitu ya dengan banyak hal ya, apalagi kan menikah itu kan menyatukan 2 pribadi Betul. yang berbeda. Dan ini maaf kalian kan juga dari dua yang budaya yang berbeda gitu loh. Nah, gimana nih dari pendapat kalian nih, apakah ada pertentangan kah gitu, atau memang semua it's all fine gitu? Boleh sharing nggak dari pandangan kalian seperti apa? Boleh. Memang kalau dari perawakan memang kami terlihat berbeda ya. Karena Langsung kelihatan. iya, orang juga tahu kita langsung berbeda budaya. Memang kebetulan papa saya itu asli Ambon. Asli Ambon. Jadi Pemasela itu marga Ambon, betul. Jadi papa saya asli dari Ambon merantau ke Jakarta. Kalau ibu saya itu Makassar, Chinese Makassar sebenarnya. Chinese Makassar. Jadi sebenarnya ya Sincha juga masih ngerayain gitu. Tapi dari keluarga mama, keluarga papa mah enggak gitu. Jadi memang dari keluarga saya itu sudah campuran sebenarnya. Tetapi memang dari perawakan itu
keambonannya terlalu kuat. Gitu. Papa mendominasi. Papa ya? mendominasi. Saya 4 bersaudara laki semua dan semuanya perawakannya Ambon gitu. Iya. Nggak ada yang nuansa Chinese, nggak ada. Jadi kalau lihat mama saya pun, mama saya ya Chinese kayak ya putih begitu. Iya. Jadi benar-benar literally Chinese gitu. Tapi memang anaknya semuanya literally Ambon gitu. Nah, sedangkan istri saya itu Papa Chinese Pontianak. Bukan. Chinese Pontianak besar di Surabaya. Iya. Iya. Gimana kan? Samarinda Oh, sebenarnya. Samarinda. Aduh, beda tipis. Samarinda, oke. Saya lupa ya. Cuma besar di Surabaya, betul. Saya suka lupa ya. Surabayanya betul. Samarinda Pontianak beda tipis lagi. Iya. Chinese Samarinda besar di Surabaya. Iya. Kalau mama Bandung. Chinese Bandung. Chinese Bandung. Gitu. Nah, Nah, ya. nah jadi dari perbedaan itu sebenarnya kalau terkait dengan perjalanan relasi kami memang nggak semudah itu sih. Salah satunya kenapa kami baru 10 tahun menikah, salah satunya memang tantangannya di budaya. Gitu, itu tantangan yang butuh waktu dan pembuktian di mana akhirnya ya orang tua menyatakan boleh gitu. Nah, mungkin lebih enak Iya. kamu yang cerita. Ya, jadi memang kalau di keluarga mama itu keluarga besar itu tuh udah banyak banget yang menikah lintas budaya. Jadi banyak sepupu yang menikah sama Chinese Batak gitu ya, Chinese Bali, Chinese Jawa, itu tuh sudah cukup familiar. Jadi pengalaman saya tuh bukan pengalaman pertama gitu, tapi di keluarga papa saya adalah orang pertama nih gitu, terutama maksudnya di antara sibling-sibling saya papa gitu ya. Ya namanya pengalaman pertama pasti kan apa ya, segala sesuatu yang baru tuh belum tentu mudah untuk diterima gitu. Jadi karena relasi kami waktu itu adalah relasi pertama khususnya di keluarga papa yang memang lintas budaya tadi. Jadi memang awal-awal papa saya itu tuh agak apa ya, khawatir mungkin, skeptis juga gitu, dan lebih ke ragu. Misalnya ya seperti yang tadi dibilang, ini perbedaan budaya itu tuh bisa jadi konflik loh gitu, karena budaya kan ada nilai-nilai, di mana nilai-nilai itu turun ke perilaku gitu. Misalnya dari nada suara, belum nanti kalau ada beberapa suku kan kita tahu acara keluarganya tuh banyak tradisi-tradisi. Gimana tuh gitu, karena sebenarnya di Chinese aja sebenarnya detail-detailnya kan ada banyak ya, Chinese. Misalnya Chinese Medan beda sama Chinese Kalimantan dan sebagainya, apalagi nih yang jelas-jelas beda gitu. Misalnya tadi papanya itu dari suku Ambon gitu, jadi sebenarnya sempat meragukan itu gitu. Cuman sebenarnya untungnya gitu ya, papanya Hebron ini kan memang sudah almarhum, tapi sudah merantau ke Jakarta itu sudah lama ya. Udah lama, gitu. udah puluhan tahun lah. Iya, jadi kulturnya tuh maksudnya tidak sekuat mungkin kalau seandainya kita tinggal di sana gitu. Jadi sebenarnya itu juga yang membuat kita bisa apa ya, beradaptasi gitu ya, dan mungkin punya satu value yang sama akhirnya, dan itu yang kita sampaikan ke khususnya ke papaku sih gitu. Tapi kalau boleh tahu jadi kenalannya di mana nih? Oke. Kita satu SMA. Iya. Satu SMA, dia adik kelas saya, Iya. kita ketemunya di OSIS waktu itu. Betul. Jadi kita satu kepengurusan OSIS. Jadi dari SMA pacaran dulu. Iya, Betul. jadi saya lulus SMA, baru saya jadian sama dia, jadi dia kelas 12 waktu itu, jadi sampai hari ini gitu. Wow, luar biasa. 10 tahun ya? 10 tahun. Bisa kasih di sekolah. Pernah sempat ada backstreet gitu nggak sih kalau zaman-zaman anak sekarang kan? Awal sih iya awal, sih. iya. Mungkin bukan backstreet ya. Iya, bukan Sebenarnya backstreet, papa iya. mama tuh tahu kami berelasi, tapi kami tidak. Maksudnya gini, namanya karena dulu masih memperjuangkan restu ya. Maksudnya nggak bisa pacaran yang sebebas kayak misalnya aku mau pergi sekarang, mau apa gitu. Tapi mereka tahu kami tuh berelasi. Iya. Cuman memang lebih terbatas apa ya, keterbukaannya mungkin ya gitu. Betul. Cuman memang saat itu konteksnya adalah karena dia kuliah di Malang, jadi kami tuh LDR 4 tahun. 4 tahun pertama. Ya, dari 10 tahun gitu ya, 4 tahun pertama itu kami LDR, dan dia hanya pulang setahun itu tuh 2 minggu. Jadi kayak udah kayak seakan-akan kuliahnya kayak di Amerika gitu ya. Oh, kuliahnya di Malang gitu. Cuma kan karena sekolah Alkitab kan ya Liburnya, asrama gitu. iya. Dan lebih ketat gitu. Jadi memang susah untuk pulang gitu. Tapi Dan berkomunikasi masih via WhatsApp. Dulu dulu belum ada. dulu BBM, Line,
BBM lain dulu ya? BBM lain Dulu kayaknya aja, juga tahun. dulu aja video call pakai Skype ya. Iya, dulu ya nggak segampang Nggak sekarang, segampang tapi sekarang. sebenarnya ya itu dia karena jarang pulang, ya sebenarnya berarti kayak propose untuk izin ketemuannya memang tidak sesusah mungkin teman-teman yang nggak LDR. Betul. Karena kan mungkin akan frekuensinya akan sering ya, Betul. bisa ngedate seminggu sekali dan sebagainya gitu. Oke, mungkin mau nanya sedikit nih, kenapa dalam 4 tahun ini kan awal-awal kan berarti baru pacaran mungkin sebentaran ya? Iya. And then ditinggal LDR nih. Bahkan Bahkan sehari saya tembak, jadian besoknya saya pergi. iya, emang tega ya. Kebangetan ya, kebangetan ya. Tapi ya Iya. itu realitanya. Oke, nah apa alasan mungkin dari pihak wanita nih ya? Biasanya kan wanita yang kadang-kadang kok gue lagi butuh orangnya nggak ada. Betul. Ya dong, apalagi Betul. jauh gitu ya, Betul, susah betul. berkomunikasi. Nah mungkin kalau dari sisi sendiri, apa sih yang menyebabkan kamu ini mau, yaudah gue tetap mau nungguin dia nih sampai balik lagi ke Jakarta nih? Oke, jadi mungkin sedikit throwback gitu ya. Jadi dia ini adalah pacar pertama saya yang menjadi suami saya, gitu. Pacar pertama dan terakhir. Iya betul, satu-satunya gitu. Tapi sebenarnya sebelumnya saya pernah deket, ya namanya cinta monyet Iya. ya, anak SMA dan sebagainya. Iya. Pernah lah deket sama beberapa laki-laki gitu. Cuman memang tidak pernah jadian secara resmi. Kenapa? Karena sebelum ditembak biasanya saya bilang dulu, pokoknya aku nggak mau pacaran ya. Kenapa nggak mau pacaran? Karena aku pengen pacar pertama aku tuh suami aku. Jadi nanti kalau kita putus, prinsip aku tuh kayak ternodai dong, gitu. Prinsip anak SMA. Ya biasa lah ya, Ya, biasa. remaja ababil gitu ya. Nah waktu itu tuh punya prinsip tuh kayak gitu. Pokoknya aku pengen pacar pertamaku suami aku gitu. Nah waktu kita deket dan dia mau pindah ke kuliah ke Malang, dia bilang komitmen itu penting karena kita kan LDR dan segala macem nih. Ibaratnya dia nggak mau dia pergi tapi kita tuh nggak jelas seperti apa gitu. Nah lalu waktu dia minta keseriusan gitu ya, gimana nih kita ke depannya segala macem, saya mengulang hal yang sama. Aku nggak mau pacaran, soalnya aku pengen pacar pertamaku tuh suami aku. Lalu dia adalah laki-laki pertama yang bilang, ya udah, kalau misalnya kamu tidak mau terikat dalam sebuah relasi, kita berhenti selesai sampai di sini. Gitu. Ya emang agak tega Jangan takut juga. gitu, jangan balik ke sini ya. Oke. Terus, Gitu. Jadi ya udah selesai aja karena ya susah lah gitu, Iya, maksudnya betul. gimana ke depannya komitmennya segala macam karena pasti effort orang pacaran dan tidak pacaran itu akan berbeda. Yes. Nanti demand-nya juga segala macam itu beda gitu. Nah, jadi pertama saya mikir gini, loh kok ini cowok pertama yang responnya tuh beda ya gitu. Malah challenge saya balik karena sebelumnya gitu ya, laki-laki lain tuh selalu nurut. Oh yaudah deh kita HTS-an aja. Iya. Dulu kan sebutnya HTS-an ya. Yaudah kita HTS-an itu saya merasa tertantang lagi nih kok di challenge balik gitu. Ya lalu yang kedua itu dia bilang kalau ada komitmen itu tuh kita jelas kita tuh mau ke arah mana, memperjuangkannya seperti apa. Tapi kalau nggak ada status kan susah ya gitu. Maksudnya mau melangkah kemanapun juga akan jadi blur gitu. Apalagi nanti ya mungkin akan buang-buang waktu juga dan sebagainya gitu. Nah kemudian kenapa selama 4 tahun ini tetap saya perjuangkan? Ya memang 4 tahun ini nggak selalu mudah ya gitu, ada ups and downs-nya. Apalagi tadi misalnya bentrok sama orang tua dan sebagainya. Cuman setiap kali saya berpikir apakah relasi ini udah selesai aja ya, karena susah nih kita LDR juga jarang ketemu. Dia itu selalu bilang sabar, tunggu aku lulus, aku tuh buktiin. Karena misalnya waktu itu namanya juga mahasiswa, uang terbatas ya dari orang tua gitu kan, belum kerja gitu. Yang bisa kita buktiin adalah cuman nilai IPK kita seperti apa, prestasi kita seperti apa. Tapi banyak hal lain itu gak bisa dibuktiin gitu, apalagi kita LDR juga, misalnya gak ada, belum bisa ketemu sering sama orang tua saya dan sebagainya. Jadi dia selalu bilang sabar, nanti tunggu saya lulus saya buktiin gitu. Jadi itu dia sih maksudnya saya melihat bahwa dia tuh tidak mudah untuk ketika ceweknya ragu atau nggak mau punya komitmen atau misalnya mau selesai ya udah deh gitu. Tapi dia tetap yang kayak sabar, ayo nanti kalau udah di waktunya nanti ada hal-hal yang bisa kita capai, buktikan sesuai memang ya tambah kita dewasa gitu.
Nah, kalau untuk bro sendiri nih gimana nih pembuktiannya kan setelah 4 tahun penantian kan, Iya, at the end kan Iya. the day-nya Iya. nyampe nih balik ke Jakarta nih. Kira-kira pembuktiannya dari bro nih gimana nih? Iya. Sebenarnya satu hal begini sih, maksudnya salah satu hal yang menjadi pertimbangan terkait dengan budaya adalah tidak dapat dipungkiri budaya timur itu memang identik. Ya saya tanpa mendiskriminasi budaya tertentu, tapi kayak saya menyadari kayak orang Ambon tuh beberapa ada yang omongnya keras, suka baku pukul, ya, atau suka mabok. Nah itu ya kita kayak misalnya di film-film juga seringkali orang yang baku pukul dari timur gitu kan ya. Ya saya juga orang timur gitu. Jadi saya tahu itu, maksudnya beberapa orang mengkhawatirkan hal itu. Ada stigma. Ada stigma Ya, ada stigma seperti itu. sendiri, Sekalipun benar. nggak semuanya ya, ada juga banyak yang lembut dan segala macamnya. Nah, salah satu hal yang saya tunjukkan adalah saya tidak seperti itu terkait dengan kekhawatiran yang ada. Nah, jadi saya ingat sekali ya. Jadi waktu itu kami sih lebih menunjukkan bahwa kita itu pacarannya bertumbuh dengan cara nilai kita bagus, lalu aktif organisasi, terus lebih karena orang juga tahu bahwa kita tuh pacaran yang bukan yang suatu hal yang buruk dan kita punya tujuan yang jelas. Dan juga saya juga kalau teman-teman pernah melihat saya waktu SMA sama saya yang sekarang itu perawakan saya agak berbeda ya. Jadi semenjak sekolah Alkitab tuh saya menyadari penampilan tuh penting gitu. Jadi saya mulai rapiin diri saya, mulai pakai baju yang lebih baik, cukuran dan segala macam begitu. Dan saya ingat sekali pertama kali saya datang ke rumahnya setelah saya 4 tahun pergi, saya dilihatin dari begini. Dari kepala sampai kaki gitu. Jadi dilihatin semua gitu. Jadi kayak waduh, kenapa saya dilihatin sebegitunya gitu ya. Ternyata ya mungkin keluarga Rika juga melihat, oh kok Hebron berubah nih. Hebron berbeda dari yang sebelumnya dan gaya ngomong saya juga lebih tenang gitu. Terus bisa menunjukkan bahwa pacaran kami sehat gitu. Dan Kami sama-sama pelayanan gitu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan sebelumnya terkait dengan diri saya gitu sih. Oke. At the end kan ya kita ngomong kalau dipersingkat ya. Nanti kan dalam perjuangan 6 tahun direstui lah ya. Betul. Dan kalian bisa langsung pernikahan. Nah, tapi pada saat kalian menjalankan pernikahan ini, nah perbedaan-perbedaan yang tanda kutip quote and quote ini diisukan di awal ini benar-benar ada atau memang sebenarnya sih nggak ada karena memang sudah 10 tahun ini sudah cukup kenal sama kenal. Gimana nih kalau dari kalian? Iya, sebenarnya. Oke, sebenarnya itu dia sih, kami bersyukur gitu ya, masa pengenalan kami tuh panjang. Gitu. Jadi di situ saya sudah benar-benar kenal background keluarganya, budaya-budaya tertentu, kelemahan dan juga kekuatannya tuh apa. Jadi waktu masuk ke pernikahan kami sejujurnya tidak terlalu shock gitu, karena kami juga ikut premarital class, ikut bimbingan pranikah, konseling pranikah gitu. Jadi di situ tuh banyak dibahas gitu. Tapi dibilang 100% nggak ada gesekan juga enggak gitu. Contohnya soal uang gitu. Mungkin di budaya Chinese gitu ya. Uang itu kan lebih dianggap sebagai nilai hemat itu tuh lumayan kental tuh di keluarga saya gitu. Apalagi saya sangat dekat dengan mama gitu ya, dan mama saya itu meskipun ibu rumah tangga tapi manajemen keuangannya tuh sangat baik gitu. Jadi diajarkan untuk tidak boros, beli sesuai kebutuhan gitu. Tapi berbeda memang dengan keluarganya Hebron gitu. Semua orang saudara, kita ada orang yang butuh kita bantu, ngumpul makan, nah gitu. Jadi kita gitu. suka berbagi, saya kalau soal makan ya jalan. Gitu. Iya, dan bahkan mungkin ini salah satu contoh konkret yang spesifik gitu ya. Di keluarga saya terbiasa kalau kita pergi makan, itu tuh misalnya pergi makan berlima, saya 3 bersaudara gitu ya. Ya mungkin pesan nasi itu 4, karena saya anak kedua, ada koko dan ada adik perempuan. Makannya, porsi makannya tidak terlalu banyak. Beda dengan dia 4 laki-laki semua gitu ya. Ini pas orangnya 6 gitu ya, mungkin pesan nasinya 8 gitu. Ini beda gitu. Nah terus kalau minum juga saya biasanya teh hangat gitu. Tapi kalau di keluarga dia, waktu pesen minum itu nggak ada tuh teh, jus gitu ya. Milkshake, wah semuanya macem-macem lah. Iya, sedangkan buat pernah gitu ya jadi obrolan,
kalau di keluargaku gitu ya, aku menganggap itu tuh boros karena biasa restoran ngambil untung terbesar di minuman tuh gitu. Jadi nanti kamu kalau makan sama keluargaku jangan pesen minum itu ya. Gitu. Dikasih tips-tips. Ya kalau makan sama keluarga ini oke, saya Kalau minum nggak teh kan hangat. takutnya kan culture shock, maksudnya dalam arti Iya. ini Hebron kok baru makan sama keluarga kita, misal pesannya udah aneh-aneh nih, padahal mungkin di keluarga dia tuh itu biasa. Iya, gitu. benar sih. Sebenarnya hal-hal simpel kayak gitu sih. Cuman ya itu tadi karena udah dilalui beberapa momennya di pacaran, jadi waktu menikah itu ya tinggal beberapa dipertajam lah. Gitu. Berarti dari apa ya? Dari toleransinya berarti ya? Betul, sama awareness-nya mungkin makin tinggi ya ketika kita tahu itu bisa jadi sumber konflik, kita bisa mengantisipasi dengan lebih baik. Kayak contoh ya, orang timur kan ngomong kenceng biasa, gitu. Ngomong biasanya kenceng. Nah, kita ngomong biasa kadang dianggap ngegas gitu kalau bahasa sekarang. Gitu ya. Jadi ketika tahu itu nuansanya seakan-akan menyerang dia, padahal kita maksudnya biasa, oh kita langsung ngerem, gitu. Oh iya, aku ngomongnya seharusnya begini ya, gitu. Padahal sebelumnya aku ngomongnya biasa aja, gitu. Jadi semakin tinggi awareness tentang perbedaan itu, dan kita mencoba untuk ya itu tadi, kasih kan juga jangan sampai menyakiti pasangan kita ya. Jadi kita perlu untuk melakukan siasat untuk bisa yaitu toleransi tinggi dan saling memahami lah. Oke. Jadi awareness ini ya, jadi orang ya kalau memang di sini ada teman-teman Pak Sutri yang mungkin berbeda culture-nya, berbeda budaya juga, yang memang harus mau coba menekan diri juga ya, untuk bisa mengetahui dari sisi sebelah sana. Iya, betul. Ya kan nggak selamanya perbedaan itu membuat konflik, nggak selamanya. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang bisa yaitu melukai orang lain. Nah, kita perlu tahu tuh sisi-sisi mana aja yang kita perlu lebih waspada lah. Gitu. Okay. Boleh ada sharing nggak sih? Nih agak ini sedikit ya. Maksudnya, ada nggak perbedaan satu krusial yang menjadi big problem gitu loh? Yang mungkin terkesan mungkin sebut orang biasa aja gitu. Nih, saya orang timur ya. Orang timur itu ketemu saudara biasa pelukan, rangkul, sama-sama orang bestie gitu. Cipika-cipiki gitu. Cuma sama aja ya? Iya gitu. Jadi ya bestie aja gitu. Jadi benar-benar kayak saudara gitu. Iya, ya? kayak saudara semuanya saudara, gitu. Kayak peluk, cium pipi kiri, pipi kanan gitu, rangkul. Nah, itu budaya timur tuh. Iya. Nah, tapi bagi dia lu tebar pesona banget, terutama sama cewek gitu kan. Kan itu membuat dia tersinggung kayak, wah, lu bahaya nggak bisa nih. Nah, itu kita ribut besar di situ memang. Nah, ketika saya menyadari bahwa budaya itu sebenarnya nggak cocok untuk dia, padahal di keluarga saya biasa aja. Yes. Jadi saya mengurangi itu jauh. Gitu. Jadi saya terutama untuk lawan jenis ya, saya menahan diri dan menarik diri sedemikian rupa supaya physical touch itu tidak terjadi yang membuat dia risih gitu. Karena boundariesnya beda gitu. Buat dia ya tadi misalnya ketemu sepupu gitu ya, dia bisa langsung cipika-cipika peluk gitu. Tapi buat saya mungkin kalau ketemu sepupu cuman kayak hai apa kabar gitu. Iya, jadi dia kalau ketemu keluarga saya juga harus siap tuh cipika-cipiki sama yang lain gitu. Oh iya, benar juga. Iya juga ya. Iya. Okay. Nah, gimana sih cara kalian untuk bisa memblend itu semua ya? Mungkin dari apa ya? Mungkin dari tradisi gitu ya. Mungkin dan pasti dari hati gitu. Gimana teman-teman ya mungkin kalian bisa sharing sama teman-teman di sini tuh. Ya terkadang tadi saya bilang ya, mungkin kita dari budaya yang sama, mungkin dari daerah yang sama-sama orang Jakarta gitu ya. Itu aja tuh sudah sulit loh. Karena kita punya latar belakang dan ya apa? Koper kita sendiri gitu loh, pribadi sendiri gitu loh. Nah, ini kan menyatukan dari belahan yang berbeda kasarnya seperti itu ya. Nah, itu bagaimana nih untuk bisa menyatukan sehingga itu menjadi ya apa? Perbedaan itu menjadi suatu keindahan gitu loh. Kalau menurut saya pertama tadi aware gitu ya. Awareness itu tuh sangat penting karena ini karena saya belajar psikologi gitu ya. Diri kita itu didominasi sama unconscious atau alam bawah sadar. Ya kan mungkin sekitar 80-90% gitu. Jadi makanya kenapa kalau ada pola konflik yang berulang gitu ya, bisa jadi pasangan ini tuh belum sadar atau belum tahu sebenarnya kenapa sih. Contoh, misalnya pasangan saya posesif gitu ya. Pokoknya aku nggak suka kamu ngatur-ngatur. Tapi kan sebenarnya ngatur-ngatur itu tuh perilaku yang ada di atas
nih gitu. Kita perlu tahu kenapa sih dia ngatur-ngatur. Oh ternyata misalnya dulu dia pernah dikhianati, jadi misalnya ada trauma tertentu. Itu kan bagian-bagian unconscious yang menyebabkan seseorang tuh menampilkan suatu perilaku tertentu gitu. Jadi sama juga di budaya, kita perlu aware dulu tadi. Misalnya budaya apa, hal apa yang masih bisa kita tolerir, kita masih nggak apa-apa gitu ya. Tapi apa aja yang jadi konflik gitu. Nah setelah aware, kalau menurut saya yang kedua juga harus banget didiskusikan gitu. Karena banyak pasangan gitu ya maupun klien-klien yang saya tangani juga gitu, itu tuh biasanya takut buat ngobrolin hal yang mendalam atau sensitif tadi karena dianggap aduh nanti kalau kita bahas nanti dia marah, dia tersinggung. Padahal sebenarnya dengan didiemin itu juga nggak membuat situasinya lebih mudah gitu. Sebenarnya kan tersinggung atau enggak itu gimana kita misalnya menyusun kata-katanya, gimana kita nanya, cara nanyanya, body language kita yang which is itu tuh bisa kita atur, bisa kita siapin dulu gitu. Tapi harus banget diobrolin karena dengan diobrolin, oh saya tahu nih dia punya persepsi apa. Oh misalnya kita nggak match, ya udah karena kita mau bersama kita harus cari titik tengahnya. Titik tengahnya di mana nih gitu. Itu semua lahir dari proses diskusi gitu. Betul. Ya. Betul. Ya mungkin saya tambahin sedikit ya. Salah satu keuntungan kita yang anak Tuhan sebenarnya itu menolong banget sih. Dengan kita punya landasan yang sama yaitu firman Tuhan itu tuh dengan value itu tuh bisa menolong kita. Contoh beberapa hal yang sering kali dijadikan landasan dalam pernikahan, love and respect ya. Itu kan penting banget gimana kita mengasihi pasangan kita, mengasihi berkaitan dengan berkorban, menghormati pasangan kita, berarti dari gaya ngomong kita, menghadapi perbedaan dan ditunjukkan melalui Kristus. Itu tuh sebenarnya kalau kita berdua punya landasan yang sama itu enak sebenarnya. Jadi dengan landasan itu ketika kita berdiskusi tentang banyak hal kita bisa kembali lagi oh Alkitab tuh ngomong apa gitu. Jadi itu salah satu keunggulan sebenarnya orang Kristen ya karena kita punya dasar yang ibaratnya sangat solid sekali juga ngomongin tentang pernikahan yang bisa menolong kita mengantisipasi setiap perbedaan dan konflik yang ada gitu. Secara khusus tentang budaya juga. Satu hal juga yang menarik di Alkitab, nah perbedaan budaya itu Paulus pernah ngomong begini, yang kuat menopang yang lemah. Nah itu penting juga. Artinya kita tahu ada kondisi-kondisi pasangan kita lemah di dalam hal-hal tertentu, ya kita bisa menopang dia. Nah itu yang perlu kita tahu sejauh mana tadi ya terkait dengan awareness kita. Gitu sih. Oke. Nah kira-kira nih nanti pada saat yang ditunggu ini sudah launching ya 2 bulan lagi nih, kira-kira kalau dari kalian untuk bisa men-sharingkan tentang perbedaan ini gimana nih, ada tips and triknya nggak nih? Maksudnya kalau apa ya mungkin dari bro kan juga memang dari apa papa Ambon dan mama juga dari Chinese ya, mungkin ada sharing nggak sih kira-kira mungkin dia jadi lebih bisa bertoleransi kah atau gimana kan? Nah boleh nih bro, sharing bro. Iya beberapa kali saya juga ibaratnya saya ya tidak dapat dipungkiri budaya Ambon masih ada dalam diri saya gitu sekalipun sudah menikah dengan istri saya. Jadi saya kadang juga ayo kita dengar lagu Ambon gitu, lagu Timur. Jadi saya dengerin gitu supaya dia juga sadar dari lahir itu darah Ambon ada dalam dirinya. Iya. Tapi ya saya juga akan mengajarkan sih sebenarnya budaya itu ada beberapa budaya yang bagus. Di setiap daerah itu budaya tuh banyak positif, banyak negatifnya juga. Ada banyak positif. Nah, kita belajar untuk melihat itu. Nah, jadi kita akan mencoba mengajarkan ya budaya-budaya kita yang positif. Supaya sekalipun kita dengan 2 budaya yang berbeda ini, ya tentu nanti kita akan membentuk sebuah kultur yang baru bagi keluarga kita dengan ciri khas. Gitu ya? Ya, dengan ciri khas dari keluarga kita dengan 2 budaya yang berbeda ini gitu. Tapi kita akan mengambil budaya-budaya kita yang bagus dari keluarga kita masing-masing gitu. Dan mungkin ini juga sih saya kebayang untuk apa ya, yang nggak membeda-bedakan gitu. Maksudnya kita main sama siapa aja gitu. Bukan berarti kamu misalnya cuma boleh main sama sekelompok orang tertentu. Memang apa ya, untuk pilih teman dekat gitu ya, circle memang kita perlu pilah dan pilih gitu. Karena ada quotes kan bilang kita itu adalah rata-rata 5 orang terdekat kita gitu ya. Tapi untuk misalnya bergaul, untuk main sama siapapun, ya kita akan ajarkan itu gitu. Karena contoh gitu ya,
di saya sendiri gitu, pengalaman waktu S2 kemarin, saya kan kuliahnya di Universitas Indonesia gitu ya, itu saya bertemu dengan banyak banget orang yang memang latar belakangnya beda nih, karena dari TK sampai kuliah S1 bisa dibilang saya ada di institusi pendidikan yang saya tuh mayoritas gitu. Nah tapi ternyata dari situ sangat menyenangkan loh, saya bisa belajar banyak hal dari orang-orang yang berbeda. Sebenarnya itu dia, kan perbedaan bukan musuh sebenarnya ya, gitu ya. Itu sih yang pengen kita ajarkan, bahwa kita tuh nggak perlu jadi eksklusif gitu, tapi memang untuk yang penting dari dalamnya tuh ada nilai dasar yang memang kita pegang supaya kita tetap punya prinsip, tetap punya pendirian gitu ya, tapi kita bisa fleksibel sama siapa aja gitu sih. Oke, nah pertanyaan yang lanjutan ini yang seru nih. Ini saya mau minta dari Bro and Sis nih. Nah, di sini kan saya yakin pasti ada teman-teman juga yang mungkin menikah dari latar belakang yang berbeda dan sekarang masih bergumul nih. Entah mungkin dari pihak keluarganya, kadang-kadang mungkin kita bisa ya, cuman dari pihak keluarganya mungkin dari sebelah suaminya atau istrinya yang masih berusaha masih struggling lah untuk berjuang untuk bisa diterima gitu secara keseluruhan, secara utuh. Nah, bagaimana nih tips Bro and Sis? Oke, selain memang dari keluarga, tadi kan kalau share kan udah nih untuk pasangan pribadi nih. Tapi kalau untuk keluarga besar, untuk bisa memahami apa yang kita rasakan nih. Jadi nggak cuma kita doang yang ngerasa benar gitu loh, tapi mereka juga mengerti kebenaran yang pengen kita sharingkan. Kita udah banyak bicara tentang hal ini sih, terkait dengan ketika kita bertemu dengan keluarga besar. Mungkin hal pertama yang perlu disadari adalah kita tuh satu tim dulu, itu yang penting. Kita satu tim, jangan sampai ketika dia ngomong berbeda, saya tuh merasa kamu tuh beda dari saya gitu. Tapi ini satu tim nih kita nih. Ketika kita menghadapi perbedaan, karena kan kita udah dua jadi satu, artinya kegelisahan dia seharusnya jadi kegelisahan saya juga. Nah itu yang jadi sebuah hal yang penting. Jangan sampai ketika dia gelisah kita merasa kok kamu aneh banget gitu. Lebay gitu. Lebay gitu ya, jangan gitu. Seharusnya kita juga harus memahami dari pasangan kita kegelisahan apa. Nah, temen dulu. Nggak, lanjut dulu. Jadi dari kegelisahan itu, nah misalnya itu berhubungan dengan keluarga saya, yang akan lebih banyak speak up saya. Jadi kalau misalnya istri saya speak up, pasti bisa konflik. Dianggap mungkin kurang ajar, nggak sopan, karena gimana pun juga kita ibaratnya pihak luar nih. Gitu. Jadi saya yang akan speak up. Gitu, saya akan speak up, saya akan ngomong, yang ngomongnya juga pasti baik-baik gitu. Dan begitupun dengan dia, kalau misalnya itu bagian keluarga besar dia, saya yang akan ngomong ke dia untuk dia yang sampaikan, gitu. Jadi bukan saya langsung, tapi dia tahu itu kegelisahan saya, gitu. Karena itu juga yang saya lakukan waktu kita masih pacaran, gitu. Jadi yang membuka diskusi dengan papa adalah saya dan Hebron. Di awal-awal tuh dia nggak ikut dulu gitu. Jadi pastikan sebelum kita ngobrol bertiga, hubungan saya sama papa nih udah oke dulu gitu. Gimana kalau misalnya tiba-tiba langsung datang bertiga, kan pasti situasinya kan lebih jadi dingin dan awkward dan mungkin tegang gitu. Jadi itu sih saya banyak buka diskusi sama papa dulu, meskipun mungkin ada perasaan takut juga gitu ya, gemeter. Saya inget banget saya tuh bolak-balik kamar tuh ngomong enggak tuh kayak mungkin ada 20-30 kali gitu, kayak ngomong enggak ya gimana gitu. Tapi papa saya memang orangnya cukup dingin gitu kan. Tapi ya mau nggak mau gitu, memang untuk berjuang di keluarga saya ya saya yang harus maju paling depan, nggak bisa dia gitu. Jadi pas sebenarnya kenapa sih papa ragu, kekhawatiran papa apa? Nah, Hebron itu orangnya kayak gini loh. Itu memang perlu dari pihak ya itu tadi, misalnya kalau pihak laki-laki ya berarti sama keluarga laki-laki, pihak perempuan sama keluarga perempuan. Iya, jadi itu sih selama ini siasat kita begitu. Nah, ketika misalnya keluarga besar kita nggak setuju misalnya, ya kita tetap berusaha untuk melindungi pasangan kita gitu. Jangan sampai serangan dari keluarga kita serang balik ke pasangan kita gitu. Malah itu yang buat jadi konflik gitu. Dan itu bisa memperkeruh keluarga, kan jadi makin chaos gitu. Jadi kita berusaha untuk, ya itu perlu ingat bahwa kita adalah satu tim sih. Kita satu pasang yang ibaratnya dia terluka, saya juga terluka gitu. Dia sedih, ya saya juga sedih. Itu yang penting sih. Jadi ketika itu kita harus memperhatikan kepentingan bersama. Iya. Gitu sih. Nah, indah banget sih sebenarnya ya dengan mendengar kalian bisa berjuang dan bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Karena
ya jujur saya pribadi ada apa ya? Ya terkadang banyak yang dari berbeda budaya itu bukan jadi suatu kelebihan, malah jadi kekurangan ya ditonjolkan terus gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini saya ada beberapa poin yang kalian harus take notes nih ya, dari pasangan yang luar biasa ini. Pertama adalah awareness itu penting gitu. Jadi bagaimana kita bisa aware terhadap pasangan kita, keluarganya gitu loh. Jadi kita berada di pihaknya dia. Ya kalau tadi kata-kata Bro Hebron tuh yang kita tuh satu tim. Jangan merasa bahwa pasangan kita tuh malah di lain tim gitu. Kita malah pro ke keluarga kita gitu ya. Kedua juga, diskusi itu adalah yang paling utama. Jadi apapun ya harus didiskusikan secara berdua, sudah clear ya baru mungkin dibicarakan lagi ke keluarga lebih besar ya. Dan kita harus punya value yang sama. Ya tadi karena kebetulan sama-sama Kristiani jadi ada value dan landasan yang sama. Dan ya perbedaan itu indah selama kita mengerti nilai kita yang harus kita pegang. Nah, mungkin dari Bro and Sis ada apa nih message untuk teman-teman Pak Sutri di sini nih, kira-kira dengan keindahan yang mau kalian sharingkan kepada Pak Sutri yang ada di sini. Silakan. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau menurutku jangan takut sama perbedaan. Seringkali kita tuh merasa takut melangkah gitu ya, takut salah pilih pasangan dan sebagainya karena mungkin pertama kita tuh belum kenal diri kita gitu. Jadi kita pun ragu sama pilihan kita, sama keinginan kita, sama visi kita ke depannya gitu. Jadi ya pertama itu kita perlu kenal diri kita dulu gitu ya. Dan yang kedua kenal pasangan. Kalau misalnya memang dalam perkenalan atau mungkin sudah menikah ditemukan berbagai hal yang berbeda dan ada kemungkinan memicu konflik, jangan takut untuk didiskusikan dan dicari jalan keluarnya gitu ya. Disepakati bersama, karena ini kan perbedaan budaya tuh hanya salah satu contoh perbedaan gitu. Ada banyak banget perbedaan pendidikan, personality, banyak sekali gitu. Jadi sebenarnya perbedaan adalah hal yang memang setiap hari kita jumpai gitu. Sehingga strategi untuk menghadapi ini juga sebenarnya pada intinya tuh sama. Tinggal di-adjust aja nih dalam konteks apa gitu. Mantap. Kalau saya mungkin singkat aja, sebenarnya kasih itu tuh melampaui setiap batasan yang ada. Salah satunya adalah batasan budaya. Kalau kita benar-benar sungguh mengerti kasih dan apalagi sebagai orang yang mengenal Tuhan, dengan kasih Tuhan kita tuh bisa mengasihi bahkan orang yang berbeda dengan kita. Salah satunya terkait dengan budaya. Dengan kita diisi oleh cinta Tuhan, itu menolong kita untuk tadi kita bisa mengatasi perbedaan dan juga mengatasi konflik itu dengan jauh lebih baik. Jadi jangan lupa untuk kita sama-sama mengandalkan Tuhan kali ya di dalam pernikahan kita, karena kita tahu bahwa kita berdua itu nggak bisa survive tanpa Tuhan. Jadi Tuhan yang akan menolong dan juga memampukan perjalanan kita di tengah setiap perbedaan yang ada. Selamat berjuang semuanya. Amin, thank you banget Bro and Sis. Yeah, thank you. Luar biasa banget nih sharingnya. Saya yakin juga pasti banyak meneguhkan teman-teman yang mungkin masih berjuang juga ya untuk bisa mendapatkan restu kali ya. Iya. Mayo Talk, Sip lah, sumber inspirasi Pak Sutri. See ya.